warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Anif. Kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia tema 1 hidup rukun, subtema hidup rukun di tempat bermain. Siap belajar hari ini? Siap ya? Mari kita belajar. Mari kita amati gambar berikut ini. Edo dan kawan-kawannya sedang bermain tarik tambang di halaman rumah. Mereka tampak gembira, bukan? Mari kita baca teks berikut ini. Yuk kita baca bersama-sama. Edo memiliki banyak teman. Ada Lani, Imei, Budi, Lala, Made, dan banyak lagi. Edo sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau hari libur. Edo dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, jika kita hidup rukun, maka kita dapat bermain dengan teman-teman dan hidup kita juga nyaman. Oke, kita lanjut. Mari bacalah percakapan di samping ini. Edo berkata, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Budi berkata, ayo Do, kita ajak teman yang lain. Edo berkata, boleh Di, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Budi berkata, tapi Do, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Edo berkata, tidak apa-apa Di. Mari aku bonceng naik sepedaku. Nah, anak-anak, di sini Edo mengajak Budi bermain kelereng ke lapangan. Apa jawaban dari Budi? Ya, Budi mau untuk bermain kelereng di lapangan. Setelah itu, ada permasalahan bahwa Budi tidak dapat membawa sepedanya ke lapangan karena ban sepedanya bocor. Lalu, apa yang dilakukan oleh Edo? Edo mengajak Budi untuk berboncengan sepeda bersama. Nah, di sini ada kalimat ajakan. Mari kita lanjutkan. Kalimat ajakan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan ya? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Apa saja ya kalimat ajakan yang ada di percakapan tadi? Ada 2 kalimat ajakan. Yang pertama, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Yang kedua, mari aku bonceng naik sepedaku. Nah, anak-anak, ini adalah 2 kalimat ajakan yang terdapat dalam percakapan tadi. Mari kita lanjut. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ajakan seperti ayo dan mari, serta diakhiri oleh tanda seru. Nah, tanda seru itu seperti garis, lalu diberi titik di bawahnya. Itu dinamakan tanda seru. Ada contoh kalimat ajakan lain, seperti ayo kawan berkumpul. Yang kedua, mari kita menjenguk Risa di rumahnya. Yang ketiga, ayo kita latihan bernyanyi di rumahku. Yang keempat, Risa, ayo kita mengerjakan tugas dari ibu guru. Nah, keempat ini menggunakan kata ajakan ayo dan mari, serta tidak lupa di akhir kalimat diberi tanda seru. Paham ya sampai sini? Mari kita lanjutkan. Bacalah percakapan berikut. Mari kita baca bersama-sama. Tina berkata, Risa, apa kamu mendengar kabar jika Siti akan pindah sekolah? Risa menjawab, aku tidak tahu. Mengapa Siti pindah sekolah, Tina? Tina menjawab, Siti pindah sekolah
karena ayahnya pindah tempat bekerja. Risa menjawab, "Oh, begitu. Tina, ayo setelah pulang sekolah ini kita ke rumah Siti." Tina menjawab, "Ayo Risa, kita bertemu Siti sebelum ia pindah sekolah." Nah, dalam percakapan ini ada kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya ya? Ayo kita perhatikan. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Seperti yang telah kita baca tadi, bahwa Tina dan Risa melakukan tanya jawab mengenai Siti yang akan pindah sekolah. Coba kita perhatikan lagi, apa kalimat tanya yang ada pada percakapan tadi. Kita menemukan dua kalimat tanya dalam percakapan yang kita telah baca. Yang pertama, Risa, apa kamu mendengar kabar jika Siti akan pindah sekolah? Nah, yang kedua, mengapa Siti pindah sekolah, Tina? Nah, anak-anak, di sini kita perhatikan bahwa jika kalimat tanya yang paling bisa kita lihat adalah tanda tanya ya akhirnya. Sebenarnya ada beberapa ciri untuk membuat kalimat tanya. Oke, membuat kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya adalah 1. Menggunakan kata tanya. 2. Diakhiri dengan tanda tanya. Jika kata tanya itu apa saja sih? Kata tanya itu memiliki beberapa macam. Mari kita simak. Macam-macam kata tanya. Ada yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, di mana? Yang kelima, mengapa? Yang keenam, berapa? Dan yang ketujuh, bagaimana? Nah, anak-anak, ini adalah macam-macam kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Dari macam-macam kata tanya ini ada kegunaannya masing-masing. Coba kita simak berikut ini. Kegunaan kata tanya. Ada kata tanya apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contohnya, apa makanan kesukaanmu? Ada lagi, apa warna baju Risa? Nah, yang selanjutnya, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan nama. Contohnya adalah, siapa nama adikmu? Contoh lainnya, siapa nama siswa baru itu? Paham ya sampai sini? Kemudian yang selanjutnya, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Contohnya, kapan ayah akan berangkat ke Bandung? Nah, ini jawabannya pasti waktu. Bisa jawabannya pukul 7 pagi atau nanti sore. Yang selanjutnya adalah di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana alamat rumahmu? Contoh lainnya, di mana alamat sekolahmu? Selanjutnya, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan. Contohnya adalah, mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Nah, ini menanyakan sebuah alasan mengapa tidak masuk sekolah. Bisa jawabannya adalah, kemarin aku tidak masuk sekolah karena aku sakit. Atau, kemarin aku tidak masuk sekolah
karena aku mengantar ayah pergi ke Bandung. Selanjutnya, berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, atau nilai? Mari kita lihat contohnya. Berapa harga sepatumu? Nah, ini akan... Nah, contoh lainnya adalah berapa jumlah kelereng yang kamu punya? Contoh lainnya, berapa ukuran sepatumu? Paham ya sampai sini anak-anak? Yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya adalah bagaimana cara membuat kue itu? Ada lagi? Bagaimana cara mengerjakan soal itu, Bu? Nah, itu adalah menanyakan cara. Oke, anak-anak. Dari 7 kata tanya tadi dapat kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Dan jangan lupa selalu diakhiri dengan tanda tanya. Sampai sini semoga kalian paham. Kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya, yaitu kalimat permintaan tolong. Apa itu kalimat permintaan tolong ya? Kalimat permintaan tolong adalah kalimat yang digunakan untuk meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Oke anak-anak, ketika kita meminta tolong kepada orang yang lebih tua atau kepada sesama teman, tetap harus menggunakan bahasa yang santun, yaitu dengan kalimat permintaan tolong. Ada kata tolong dalam setiap permintaannya. Contohnya adalah yang pertama, Rudi, tolong bantu ayah mencuci mobil. Nah, ayah meminta tolong kepada Rudi untuk membantunya mencuci mobil. Yang kedua, tolong aku Rudi, aku terjatuh dari sepeda. Nah, ini ada yang meminta tolong kepada Rudi karena ia terjatuh dari sepeda. Yang ketiga, Nak, tolong ambilkan air di dapur. Biasanya kalimat ketiga ini diungkapkan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, coba kalian nanti membuat kalimat permintaan tolong. Dan kalimat permintaan tolong ini semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semua. Sampai sini semoga paham ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai beberapa kalimat. Apa masih ingat? Ya, pertama kalimat ajakan, yang kedua kalimat tanya, yang ketiga kalimat permintaan tolong. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Semangat belajar di rumah, kerjakan tugas dari Bu Guru, dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.